Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang rukhsah ya. Di sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Hari ini kita nyanyi apa? Garuda Pancasila. Nah, boleh. Ada yang pernah menjadi dirijen? Oh, Eca pernah. Silahkan kamu berdiri. Kasih aba-aba untuk anak-anak mulaikan lagu ya. Ya, boleh. Silahkan. Silahkan dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi basaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Oke. Baik, apa tujuannya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu? Biar kalian semakin memiliki rasa mencintai tanah air. Sehingga kamu semakin giat belajar, bekerja, sukses untuk berkontribusi untuk negara. Baik. Sebelumnya kita belajar apa, Nana? Siapa yang masih ingat? Asmaul Husna itu kan bab 2, ini sudah bab 9, kemarin bab 8. Belajar apa? Belajar ghibah. Siapa masih ingat ghibah itu apa? Menceritakan keburukan orang lain. Ganteng. Ya, bagus. Jadi, apa hukum ghibah? Haram. Ibaratnya apa sih ghibah itu? Apa? Memakan bangkai saudara sendiri ya. Enak bangkai saudara? Enggak, makanya jangan melakukan ghibah. Jadi membicarakan keburukan orang lain. Kadang ada yang tanya, kan memang begitu Pak orangnya gitu. Ya itu namanya ghibah. Kalau enggak benar berarti namanya apa? Kalau kamu menceritakan orang fitnah, menceritakan keburukan orang lain padahal tidak ada, berarti namanya fitnah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Rukhsah. Siapa yang tahu apa itu rukhsah?
Ayo. Oke. Kalian pernah perjalanan jauh? Naik kapal? Naik bis? Naik pesawat? Yang jauh? Pernah sholat zuhur 2 rakaat? Enggak pernah? Oke. Itu namanya apa? Itu sholat Jumat lain, sholat Jumat, waktunya di waktu zuhur. Pernah sholat Isya 2 rakaat? Belum pernah. Nah, sebenarnya boleh sholat Isya itu 2 rakaat. Percaya nggak? Kenapa? Kan sholat Isya 4 rakaat, tapi boleh 2 rakaat loh. Nah, nanti kita akan belajar. Itu yang disebut dengan rusa. Rusa itu apa? Keringanan dalam beribadah. Boleh nggak sholat sambil duduk? Orang sholat berdiri. Boleh sambil duduk? Kenapa kok boleh? Kalau sakit boleh sambil duduk atau bahkan berbaring juga boleh. Itu yang disebut rukhsah dalam beribadah. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan tadarus dulu ya. Nah, perhatikan. Siapa yang pandai membaca Al-Quran? Coba Rahman. Dibaca yang di depan. Nampak? Ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tafsuru minas shalah. In khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Terima kasih. Nah, bagus sekali ya. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Coba, siapa yang mau baca terjemahnya? Ya, silakan. Ya, baca dari situ aja. Dan apabila kamu kepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembayangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah dalil tentang rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan dalam beribadah. Kamu kalau bepergian jauh, kamu boleh mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu apa? Meringkas Salat. rakaat sholat. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang rukhsah. Ya. Keringanan dalam ibadah itu apa saja? Ya. Dalam banyak hal. Ada dalam sholat, ada dalam puasa, ada dalam haji. Nah, kita berharap setelah pembelajaran ini kamu dapat memahami apa itu rukhsah dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dan dalam haji, dan kasus yang lain. Baik. Kemudian
kamu dapat memahami penerapan rukhsah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu ini kan tinggal di Batam, semua orang merantau di Batam ini, kadang pulang kampung. Nah, biasanya sholat enggak kalau di perjalanan? Sholat. 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 Mana kamu sholat di kapal? Sholat di pesawat pernah? Nah, kan? Nah, makanya dengan belajar hari ini, saya harapkan kamu bisa memahami dan memanfaatkan rukhsah yang diberikan oleh Allah. Baik, Bapak telah menyiapkan beberapa kasus tentang rukhsah. Nah, perhatikan. Nah, ini kasus yang pertama. Ahmad seorang karyawan yang bekerja di luar kota dan sering melakukan perjalanan dinas yang jauh dari tempat tinggalnya. Suatu hari ia harus melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Oke. Perjalanan ini memakan waktu lebih dari 10 jam dan jadwal keberangkatan kereta bertepatan dengan waktu sholat zuhur dan asar. Ahmad menghadapi kesulitan untuk berhenti di tengah perjalanan untuk melaksanakan kedua sholat tersebut tepat waktu. Bagaimana seharusnya yang Ahmad lakukan? Nanti kamu cari solusinya. Ada juga kasus kedua, apa? Kasusnya beda-beda. Untuk kalian pecahkan masing-masing kelompok memecahkan satu kasus. Oke. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil kasus berikut ini. Siapa sudah buatkan kasusnya? Ini adalah masalah yang harus kalian pecahkan. Ayo, gegas. Wakilkan satu kelompok, satu orang. Pilih. Oke. 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 Kan. Nah, kalian diskusikan kasus tersebut, kemudian kamu cari solusinya berdasarkan dalil dan referensi yang ada di buku. Ya, dibuka bab 9, kamu cari referensinya di sana. Kamu ungkapkan dalilnya kenapa kamu boleh melakukan keringanan ibadah itu. Ya. Syaratnya apa saja? Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Kalau ada yang kesulitan atau kurang paham, boleh tanya sama Bapak. Jadi nanti habis ini kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Ayo diskusikan. Kamu dicari, dibantu kawannya. Enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Langsung jawabannya saja. Ya. Bantu, Man. Kasusnya apa? Kamu baca, habis itu kasih ke kawannya, dipahami. Ya. Ya. Kenapa? Nah, terus? Nah, coba dicari lagi. Ini kan ada nih. Ini kan dalilnya ada. Ini kan, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan. Maka, ya kan nggak apa-apa. Kamu presentasi itu setengah jam orang presentasi. Nah, itu dalilnya. Kamu bingung nyari dalil. Itu kasih tahu dalil. Ya kamu tulislah di buku. Dalilnya adalah Quran. Surat ini bunyinya ini. Gitu nanti dijelaskan. Ya, saya belum sholat. Boleh. Terserah. Cari solusinya. Nah, gitu maksudnya. Kamu cari dalil. Itu. Ambil wudhu. Pakai tayamum. Nah, boleh. Betul pintar. Nah, gitu harus kerjasama ya.
Cari solusi bersama-sama. Oke. Sini ada kesulitan? Tidak ada? Oke, bagus. Aman ya? Nah, usahakan cari dalilnya. Ya. Ayo, jangan main sendiri. Kamu udah baca soalnya belum? Kasusnya. 2 menit lagi ya. 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 Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada kesulitan? Sudah selesai? Ya. Kelompok 4 sudah siap? Oke, kelompok 3 silakan presentasikan. Ya. Berdiri. Nah. Yang lain tolong dengarkan. Kamu tanyakan kalau nanti ada yang kamu nggak paham. Didengarkan ya. Presentasi dari kelompok 3. Ya, kelompok 2 perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, sakit, wanita haid atau nifas wanita hamil, ataupun menyusui, dan orang tua yang tidak mampu. Bagi mereka yang sakit ataupun haid, bagi mereka adalah mengganti puasa di hari lain. Apabila sudah sembuh, apabila tidak ada harapan sembuh akibat penyakitnya, ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Ada yang mau bertanya enggak? Masalah tadi. Musalamah adalah seorang wanita lanjut usia, memiliki penyakit kronis yang tidak mungkin baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Oke? Apa tak ada di solusinya? Membayar fidyah. Oke. Ada yang lain lagi enggak kira-kira? Ayo, belajar kritis. Ya, belajar kritis, siapkan pertanyaan kalau perlu. Ya. Nah, nanti ada nilai plus orang yang bertanya itu berarti dia memperhatikan. Kalau cuek-cuek aja berarti nggak memperhatikan, nggak punya pertanyaan karena nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Nah, ada yang mau bertanya nggak? Masih bingung nggak kalau menemui kondisi seperti ini? Misalnya kakek kita nih udah kritis, nggak bisa lagi berpuasa, ya, maka dia diperbolehkan membayar fidyah. Jadi nanti dia wajib nggak mengganti puasanya yang ditinggalkan? Wajib apa enggak? Tidak wajib. Kenapa? Karena sudah tua, sudah tinggal sanggup lagi membayar berpuasa dan sudah membayar fidyah. Itulah kemudahan yang Allah berikan. Bisa dimengerti anak-anak? Ya. Oke, kelompok mana lagi yang sudah siap? Oke, yang lain siapkan pertanyaan, nanti Bapak kasih tambah nilai. Tuh yang ada pertanyaan dari kelompok 1. Kasus nomor berapa, Nak? Kasus nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus kedua, Fatimah adalah seorang mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Suatu hari ia melakukan perjalanan jauh dari kampusnya ke kota lain untuk menghadiri seminar. Menghadiri. Seminar. Perjalanan ini menempuh jarak lebih dari 80 km. Nanti potong-potong. Menurut banyak bukti lama dan memakan waktu sekitar 5 jam. Selama di perjalanan, Fatimah khawatir tidak dapat melaksanakan sholat dengan sempurna. Fatimah dapat melakukan sholat wajib dengan cara menjama' mereka satu keduanya. Dan Fatimah juga dapat melakukan sholat dengan cara mereka satu digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan baik karya wisata, silaturahmi, maupun keperluan lainnya yang dipandang baik sesuai ketentuan agama. Kemudahan tersebut salah satunya disyaratkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, yaitu Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu membasuh sembahyang. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. hasil presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan saya yaitu apa itu jamak dan bagaimana cara menjalankannya? Oke, silakan dijawab. Ingat-ingat aja coba, tadi kan sudah dipelajari jamak itu gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo kamu harus percaya diri toh. Menggabungkan, menjamak itu bagaimana tuh kawannya nanya itu. Oke, coba ulangi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Menjama itu adalah menggabungkan rokaat menjadi satu waktu. Rokaat menjadi satu waktu. Rokaat, tahu rokaat? Sholat zuhur berapa rokaat? 4. Jadi yang digabung apa nih? Kelompok lain ada yang bisa menjawab? Menjama itu menggabungkan 2 sholat menjadi waktu dalam satu waktu sholat. Contohnya apa coba? Misalnya, jangan ngeliat gini-gini. Ya nggak apa-apa. Misalnya apa? Kalian ini yang tugasnya menjawab loh. Misalnya sholat apa dengan sholat apa? Misalnya sholat zuhur dan sholat asar. Sholat duhur digabung dengan sholat asar. Di waktu apa? Asar. Di waktu asar. Nah, kalau di waktu asar itu namanya apa? Jamak apa? Nah, harusnya tadi belajarnya lebih detail lagi. Nah, lain kali ke depan belajarnya lebih detail lagi ya, biar ketemu semuanya. Ngasih solusi, solusinya itu namanya apa? Itu maksudnya bagaimana, dijelaskan secara detail. Paham ya? Jadi jamak itu ada jamak apa saja? Jamak takdim dan jamak takhir, takdim dan takhir.
Apa itu bedanya? Kalau jamak takdim itu contohnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, itu takdim. Kalau takhir itu berasal dari kata akhir. Jadi ditunda, diakhirkan waktunya. Ya. Jadi sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar. Sholat zuhur dulu, baru setelah salam berdiri lagi untuk sholat asar. Paham ya? Nah, jadi solusinya sebenarnya sudah pas. Tadi yaitu mengqashar dan menjamak sholat. Baik. Silakan kelompok selanjutnya. Dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang Kasus berapa? Kasus 3. Oke. Silakan, yang lain diperhatikan ya, nanti buat pertanyaan. Baik anak-anak, alhamdulillah diskusi kita sudah selesai. Nah, beri apresiasi untuk kita semuanya, tepuk tangan. Oke. Baik. Jadi beberapa kesimpulan bisa kita ambil ya. Rukhsah itu adalah apa, anak-anak? Rukhsah itu apa? Keringanan dalam beribadah. Oke? Keringanan dalam beribadah. Jadi ketika kita dalam perjalanan jauh, kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Misalnya kita sholat zuhur dan asar harus 4 rakaat secara berjamaah pula akan memakan waktu yang lama. Maka ada keringanan. Boleh sholat zuhur dan asar digabung dalam satu waktu. Sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Di waktu zuhur, namanya apa itu? Jamak takdim. Oke, kalau di waktu asar kerjakannya jamak takhir. Nah, itu kerjakan 4 rakaat zuhur, kemudian salam, habis itu 4 rakaat lagi asar. Aduh, tapi biasanya kami kecapean, Pak. Pulang dari Batam ke Jawa itu lama sekali, bawa koper banyak. Aduh, berat sekali. Masa sholat sampai 8 rakaat, Pak, sekali sholat? Boleh. Ada lagi solusi yang lain, biar gak terlalu berat. Namanya apa? Tadi? Qashar ya. Nah, qashar. Jadi boleh sholat zuhur dulu 2 rakaat, dijamak, diqashar 2 rakaat ya, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian lanjut sholat asar, diqashar juga 2 rakaat. Namanya jamak apa kalau diwaktukan di waktu zuhur? Jamak qashar takdim. Baik. Untuk selanjutnya nanti kalian kerjakan latihan di halaman terakhir bab 9 itu ya, dikerjakan. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan sumatif harian untuk bab 9 ya, ulangan harian bab 9. Persiapkan di rumah, belajar yang rajin ya, biar mendapat nilai yang bagus. Baik, kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.